Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sa'ilin, amma ba'd. Hadirin ibu-ibu jamaah rahmatullah, dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30, Allah menjelaskan kepada kita tentang fadilah istiqomah. Tentang fadilah istiqomah. Apa itu fadilah istiqomah? Salah satunya adalah akan diturunkan malaikat untuk menghibur orang-orang yang istiqomah. Hadirin, Allah berfirman dalam ayat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Istiqomah itu teguh pendirian, terus melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka orang yang seperti itu, yang dia menjaga diri dari kesyirikan, dia menjaga diri dari meninggalkan ibadah, dia menjaga diri terus senantiasa istiqomah dengan kalimat Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah. Maka orang yang seperti itu akan turun kepada mereka malaikat yang mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Artinya orang yang istiqomah dengan kalimat Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dia menjaga diri dari kesyirikan, dia senantiasa taat kepada Allah, maka dihibur oleh malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Hadirin rahmatullah, nikmat yang sangat besar ini, yang dihibur oleh malaikat, ini hanya diberikan bagi orang-orang yang istiqomah. Bayangkan kalau yang menghibur bukan lagi manusia, tapi yang menghibur adalah malaikat. Bayangkan panjenengan yang bersedih karena sakit misalkan, yang menghibur bukan lagi manusia, tapi malaikat. Yang doa-doa mereka mudah dijawab oleh Allah Ta'ala. Maka ketika kita ingin mendapatkan fadilah seperti ini, beristiqomahlah. Maka jika sampai hari ini panjenengan masih istiqomah ngajinya, masih bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat dalam ibadah kepada Allah, bersemangat mendekat kepada Allah, bersemangat menjaga tauhidnya, bersemangat menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka semoga ini pertanda panjenengan akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menghibur bukan lagi manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya. Semoga panjenengan semua diberikan kebahagiaan
dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, pembahasan kita kali ini adalah tentang itikaf. Ini mungkin karena sudah kita masuk di 10 hari terakhir, kita sudah melakukan itikaf, maka kita coba membahas tentang fikih itikaf. Pembahasan kita terkait tentang beberapa hal tentang itikaf, ya, kita akan coba gali dari kitab fikih wanita, ya, karena memang nanti ada beberapa poin bagi wanita. Yang pertama, pengertian itikaf. Apa sih itikaf itu? Itikaf adalah, menurut bahasa, itikaf berarti mengurung diri. Mengurung diri. Untuk hal baik maupun hal buruk. Jadi secara bahasa itu, itikaf itu maknanya mengurung diri. Sedangkan menurut syariat, maknanya adalah berdiam diri di dalam masjid sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Ini belum muncul. Putih. Oh, hilang. Sudah. Terus. Itikaf. Masjid. Satu, dua, lima. Kita langsung ikut dok. Lagi. Hanya kelihatan bawah tok. Lagi. Gara-gara. Itu 25. Muncul. Nah, nah, kok hilang malih? Grogi. Loh, ngeten loh. Nah, muncul kan? Ya, baik. Ya. Jadi dalam pengertian
menurut bahasa, itikaf berarti mengurung diri untuk hal baik maupun buruk. Jadi orang yang mengurung diri untuk sebuah keinginan itu itikaf sebenarnya. Nah, namun dalam pengertian syariat, itikaf itu adalah berdiam diri dalam masjid sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Jadi ada maunya, yaitu adalah sebagai ketaatan kepada Allah. Hadirin makullah, dalam Al-Quran itu ada makna itikaf. Jadi ini sebagaimana dalam Al-Quran juga ada itikaf itu maknanya adalah menetap. Ya. Oh tadi belum? Oh ngoten nggih. Kalau dia ngoten ana apa? Kalau boleh, musuh mboten angsal tadi. Sampun. Baik. Jadi itikaf itu menetap, ya. Jadi ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf 138. Ya. Ada kalimat dalam ayat ini adalah ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum. Jadi ya'kufuna ala asnamil lahum. Boleh dibaca, Bu? Pakai mic kan nih? Betul. Enggak, nun sewu. Silakan. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan." Baik, matur nuwun. Hadirin rahimakumullah. Ada ya'kufuna ala asnamil lahum. Jadi ini tetap ya'kufuna. Jadi ya'kufuna itu menetapi. Jadi sebuah aktivitas untuk fokus di situ, tidak kemana-mana gitu. Jadi dia untuk sebuah keperluan. Nah, itikaf ini keperluannya adalah mendekat kepada Allah. Makanya kalau sudah memahami pengertian begini, boleh buatan itikaf terus keluar-keluar begitu? Tidak boleh. Namanya itikaf ya di dalam masjid. Kalau keluar sudah batal itikafnya. Nah, kalau kamar mandinya di masjid bagaimana? Ya boleh. Kalau kamar mandinya di lapangan, jadi memang kalau keluar itu, kalau memang untuk sebuah keperluan yang sangat penting, mendesak, asalkan tidak sampai keluar dari payunani masjid. Jadi itu masih bisa dianggap sah, Mas ya. Tapi kalau sudah keluar, terus kemudian enggak, ya jadi yang keluar memang keluar beneran, nanti enggak balik, ya otomatis ya sudah batal itu kan. Atau keluar tapi masuk ke rumah, jadi masuk ke rumah. Jadi beda dengan kalau misalkan hanya sekedar beli seberang jalan balik lagi, itu mboten. Mboten apa. Tapi kalau kemudian sampai pulang ke rumah tidur lagi di sana, ya wes batal benar. Jadi memang disitulah. Sehingga itikaf ini merupakan sebuah aktivitas untuk menetapi di situ. Jadi tidak disambi yang lain, tapi fokus di sebuah aktivitas itu. Hadirin makullah, itikaf ini bagian dari ibadah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian
makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Lihat, yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud disetarakan, semua adalah rangkaian ibadah. Jadi iktikaf itu bagian dari ibadah memang. Jadi kalau panjenengan beriktikaf, bayangkan disejajarkan kan, untuk orang yang tawaf, untuk orang yang iktikaf, rukuk dan sujud gitu. Jadi iktikaf adalah memang bagian dari ibadah. Hadirin makullah, maka kalau panjenengan mengisi akhir Ramadan ini, amalan yang paling disarankan adalah beriktikaf. Jadi yang paling disarankan adalah beriktikaf. Mengenai Nabi itu sampai bahkan beliau melakukan iktikaf dihutang, dibayar ketika di lain hari, ketika di Ramadan itu belum sempat melaksanakan. Jadi sampai segitunya. Kita lihat dalilnya dulu. Dalam hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW pernah beriktikaf pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan sampai saat beliau dipanggil oleh Allah, yaitu saat meninggal. Berarti beliau ini iktikaf terus sampai beliau wafat. Nah, amalan yang sedemikian ini, yang sedemikian utamanya, jangan sampai kita terlewat. Jangan sampai kita tidak melakukan iktikaf ini. Jadi ini adalah sebuah amalan yang sangat penting, bahkan sampai Kanjeng Nabi tidak melewatkan sampai beliau meninggal. Ada lagi hadis yang lain, ini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menceritakan Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Jadi ini merupakan sebuah kesaksian dari seorang sahabat Nabi bahwasanya Rasulullah itu 10 hari terakhir itu iktikaf gitu loh. Iktikaf. Jadi memang ini merupakan sebuah amalan yang disyariatkan, yang sangat penting, yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Saking pentingnya sampai Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sampai beliau wafat. Memang godaannya pas besar-besarnya begini nih, kan? Iktikaf 10 hari terakhir itu kan godaannya besar sekali kan ya. Kira-kira pilih mana, iktikaf di masjid atau di mall? Ada yang bertanya, Ustadz boleh nggak iktikaf di luar masjid? Ya namanya bukan iktikaf memang, gitu kan. Walaupun dia bisa berpahala untuk amal Lailatul Qadarnya itu bisa berpahala kok. Misalkan yang haid, ya. Kemarin dia tanya, Ustaz kalau haid bagaimana? Boleh nggak kita perbanyak amal yang lain? Oh boleh. Dan pahalanya juga besar. Ya. Artinya tidak hanya di masjid saja, cuman ketika kita mampu dan bisa ke masjid, jangan ditinggal. Usahakan iktikaf. Baik, kita lanjutkan. Sekarang rukun iktikaf. Hadirin, bagaimana sih iktikaf itu? Rukunnya ada 2. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, masuk ke dalam tempat iktikaf. Jadi harus masuk memang. Niat terus masuk ke tempat iktikaf. Untuk tempat iktikaf, ya, hadirin, tempat iktikaf itu memang para ulama berbeda pendapat ya. Apakah harus masjid besar ya, ataukah boleh masjid istilahnya itu musola, ya, musola. Bahkan musola di rumah
itu ada yang membolehkan, ya, musola di rumah. Jadi yang tempat yang khusus untuk sholat, tapi di rumah, nah, itu dibolehkan. Ya. Tapi itu bagi mereka yang tentu yang kesulitan ke masjid. Tapi tetap ada dibolehkan itikafnya. Cuman karena memang ini perbedaan pendapat, ya. Jadi tentu yang paling afdol ke masjid, ya, ke masjid. Jadi kalau di rumah itu biasanya itikafnya kata Pak serius biasanya kan. Jika itu oleh 2 menit mah, jika itu oleh 5 menit mah, celak-celak aja puterane. Kalau ke masjid kan beda, suasananya beda, sehingga kemudian anak-anak itu mau manggil-manggil ya rada sungkan, ya kan? Kalau itikaf di masjid, kan itikaf di musola di rumah, mungkin yang manggil bukan anaknya tapi bapak, pasti itikaf mana wis, itu. Jadi ini makanya harus kita ketahui sih. Kemudian itikaf itu afdolnya ya di masjid, gitu kan. Jadi di masjid. Nah, hadir makullah, maka kemudian setelah niat masuk ke tempat itikaf. Apakah harus suci? Ya, ada di bagian ini. Apakah harus bersuci dulu? Ya, suci dari hadas besar. Itu kalau memang berhadas besar. Jadi kalau misalkan sedang berhadas besar, ya harus bersuci dulu. Habis haid, ya kan? Habis nifas, ya. Atau sedang jinabat, ya. Jadi sedang jinabat ya mandi dulu lah, baru itikaf. Ya. Kalau hadas kecil bagaimana? Boten, tidak bikin batal itu. Jadi menjenan wudhunya gimana lebih baik karena kan nanti bisa sholat kan kalau. Tapi itikafnya sendiri itu boleh. Ketika ada hadas kecil, ya, itu masih tidak batal ketika ada berhadas kecil. Ya. Kemudian ini cukup banyak materinya, saya singkat-singkat, saya pilih yang paling memungkinkan, paling penting untuk diingat. Kemudian waktu macam itikaf, macam dulu. Macam itikaf. Macam itikaf itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah itikaf sunnah. Itikaf sunnah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya dan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulnya. Ini terutama pada 10 malam terakhir Ramadan. Ini itikaf sunnah. Jadi kalau panjenengan tidak mampu, ya tidak apa-apa. Misalkan sedang jaga di rumah sakit, ya kan, sedang ada keperluan yang memang tidak bisa ditinggal, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau panjenengan bisa, nah kenapa tidak lakukan itikaf ini? Jadi ini merupakan itikaf sunnah. Ya. Jadi jangan sampai tidak, ya, sayang kelewat nanti. Tentang kapan Lailatul Qadar, ya, jadi kalau kita kadang-kadang suka pilih-pilih kan, pilih-pilih itikaf sing ganjil, ya kan, sing genep, itu bagaimana? Saya kemarin lusa kajian kan, ya, itu yang ganjil ada dalilnya, yang genep juga ada dalilnya. Gimana coba? Jadi, nah, yang benar apa? Direct, direct. Semuanya saja. Kalau kita mampu, semuanya saja. Jangan dipilih-pilih, sudah. Apalagi kalau sedang berbeda begini, tanggalnya gimana coba? Ini melok ganjile sopo, gitu kan? Melok ganjile sopo. Atau jangan-jangan ganjil terus ini kan? Ganjil terus. Ganjil terus ini kan. Jadi tadi pagi ada yang tanya, Pak, ngobrol waktu pas tarawih. Ustadz, kalau malaikat datang pada malam Lailatul Qadar, itu malam yang di daerah mana, Ustadz? Ya kan? Kan malam terus kan sebenarnya itu kan? Betul betul sih? Ini kan malam geser ke situ, terus yang ke arah barat itu kan?
Nah sekarang ini malam yang mana Ustaz? Malamnya kita atau malamnya yang mana? Berarti malaikat nggak naik-naik ya Ustaz ya itu? Pertanyaan begitu. Malaikat ada naik, malaikat ada di sini terus. Ya Allah. Karena malamnya kan pertanyaannya sederhana, tapi memang benar juga gitu kan ya. Kan sampai waktu fajar. Waktu fajar yang mana ini Ustaz? Karena kan bumi ini sesungguhnya malam terus kan gitu kan. Ya sederhana, mungkin ya kalau kita memahami zahir di situ adalah ya waktunya kita. Nanti di sana waktunya mereka. Berarti malaikatnya ada banyak dong. Nah, itu saya nggak bisa jawab sudah. Jangan tanya ke saya. Jadi memang Allah memberikan fadilah-fadilah ya kita sampai waktu berakhirnya malam itu. Jadi Allah memberikan keselamatan, memberikan limpahan rahmatnya ketika malam itu adalah sampai hatta matla'il fajr, sampai keluar fajar, sampai waktu subuh itu. Jadi kalau panjenengan ada di daerah tempat lain ya sudah ya malam sampai fajar di sana. Kita ya di sini gitu aja sudah. Maka manfaatkan malam itu. Nah, ini adalah itikaf yang sunnah. Ada lagi itikaf yang wajib, adalah itikaf nazar. Itikaf nazar. Itikaf wajib adalah itikaf yang diwajibkan bagi wanita muslimah atas dirinya sendiri, yaitu melalui nazar. Jadi bagi seorang muslimah itu bisa bernazar. Misalnya dengan mengatakan, demi Allah, aku akan beritikaf sekian hari. Nah, misalkan begitu, misalkan. Atau mengatakan, insya Allah jika penyakitku sembuh, maka aku akan beritikaf selama sekian hari. Nah, boleh. Jadi bernazar untuk itikaf itu boleh. Ya. Dan harus ketika sudah Allah sembuhkan sakitnya atau Allah ijabah doanya sesuai dengan keinginan tadi ya harus dipenuhi, sesuai hutang sudah itu. Engkau nek adik belonjoku munda, aku itikaf seminggu. Wah. Terus kok diundai, wah siap-siap seminggu karena ngomah. Munda ikat apa akeh. Jadi ini itikaf nazar namanya, itikaf nazar. Jadi orang itikaf itu boleh atas nazar itu boleh. Ya. Nah, kalau yang Ramadan ini adalah yang sunnah ini. Jadi maka kita usahakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin Allah, sekarang waktu itikaf. Nah, kapan sih mulai itikaf itu? Jadi itikaf itu sebenarnya kalau dihitung itu ada minimal setengah hari lah gitu. Minimal setengah hari itu sebenarnya minim banget ya. Kalau harusnya sehari. Lah kalau sejam Ustaz itu paket hemat namanya itu. Paket hemat. Jadi nih dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila hendak beriktikaf Rasulullah memulai dengan sholat subuh. Loh. Ternyata masuk itu sebelum subuh, beliau sholat subuh dulu, kemudian beriktikaf sampai besok subuh lagi. Nah itu harus hitung sehari. Ya. Jadi kalau dalam fikih sunnah itu bisa separuhnya. Jadi subuh ini ya keluar sampai maghrib, ya. Atau masuk maghrib sampai subuh. Nah itu separuh itu separuh. Ya. Mestinya kalau ini ya sehari ya begini sehari ini masuk subuh sampai besok subuh, gitu kan. Nah hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang mengemukakan bahwa awal waktu itikaf adalah permulaan siang. Itikaf itu kalau menurut ulama yang menggunakan dalil dari hadis ini, hadis riwayat jamaah ini, itu maka itikaf itu mulai kapan? Mulainya adalah awal siang. Jadi masuknya waktu subuh, sholat subuh, kemudian sampai esok subuh lagi. Sehari. Nah, sedangkan pendapat yang lain dari para imam mazhab ya, dari Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Asy-Syafi'i,
serta sekelompok ulama berpendapat bahwa waktu itikaf itu dimulai sejak sebelum terbenamnya matahari. Jadi masuknya sebelum maghrib, masuk kemudian sholat maghrib baru sampai besoknya. Di mana bedanya coba ini? Yang satu mulai siang baru malam, yang ini malam baru siang. Jadi kalau setengah hari ya tadi itu misalkan masuk ya maghrib sampai subuh, atau masuk subuh sampai ketemu maghrib. Ya. Itu ada penjelasan kurang lebih seperti itu di kitab fikih sunnah. Ya. Tapi memang kemudian sangat dianjurkan ya mengikuti ini ya seharian bleng begitu ya. Cuman memang ya kita emang kurang terbiasa begitu ya. Kalau misalkan bleng di 10 hari terakhir itu nggak pulang, nggak ngopeni oma, itu gimana ya? Kira-kira gimana? Ya emang ya itulah keterbatasan masing-masing ya. Emang kalau yang berdagang yang harian harus diopeni terus gitu kan. Tapi emang ya inilah tantangan ya. Ketika kita Rasulullah bisa, sahabat juga bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya, perlu dicoba, perlu full lah. Makanya kalau misalkan di Al-Ikhlas besok misalkan berangkat sebelum maghrib, ya kan? Al-Ikhlas di mana? Al-Hidayah. Sebelum maghrib berangkat, ya kan? Sampai besok subuh, nah kan paling tidak kan sudah lumayan, sudah mirip-mirip lah gitu ya. Nah, nggak usah pulang aja sekalian di sana. Iya, sampai subuhnya, ya, Basyur. Jadi setelah itu adalah waktu itikaf. Sekali lagi ini amalan sunnah, ya. Artinya kalau memang kita terbatas waktu, ya sudah. Itikaf itu bahkan sesaat aja sudah masuk itikaf kok sebenarnya itu. Cuman memang sunnahnya untuk kaitan ini, contoh-contoh Rasulullah ketika itikaf sebulan terakhir itu seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita memungkinkan akan sangat baik ya. Seperti itu. Tapi kalau memang itikafnya itikaf wajib, nah ya sesuai dengan nadarnya tadi. Saya beritikaf, begitu, misalkan janji nadar. Kalau belanja munda tadi kan, saya beritikaf, ya kan, di masjid. Ya Allah, kamu mulai ya. Ya artinya gini, ini memang sekali lagi saya jadi teringat ya, ada amalan yang lebih hebat dari itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh, ya kan? Jadi kalau itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh, kebayang nggak betapa hebatnya? Ya? Ada amalan yang lebih hebat dari itu ternyata. Apa itu? Memenuhi hajat seorang Muslim. Ada orang yang misalkan punya kebutuhan yang mendesak, dia memang butuh pertolongan kita. Penyediaan tolong, itu pahalanya itu lebih hebat daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Bayangkan. Maka kalau lihat ada fakir miskin, kita tolong, kita pikirkan gimana ya harusnya beliau ini diapakan ya. Kok diapakan? Diberi apa begitu ya, diberi apa? Disupport apa ya gitu. Nah, begitu itu pahalanya luar biasa. Maka yang ringan untuk menolong saudara kita itu karena pahalanya luar biasa. Jadi itikaf, betapa susahnya loh itikaf ini kan, kegambar kan bagaimana nggak boleh keluar, harus di sana ya, tapi memang itu pahalanya memang besar. Nah kalau kemudian kita melakukan itu di sini aja susah, apalagi di Masjid Nabawi misalkan, bagaimana, pasti butuh banyak biaya. Nah ternyata ada yang lebih hebat dari itu, yaitu menolong saudara Muslim kita. Jadi makanya andai kita belum berkesempatan ke Mekah Madinah ya, banyak menolong saudara Muslim kita. Itu adalah amalan-amalan yang luar biasa. Hadirin Allah, sampai di sini bisa dipahami ya. Sekarang yang membatalkan itikaf. Nah, yang membatalkan itikaf, ya ini adalah keluar dari tempat itikaf. Tadi ya, keluar tadi. Keluar dari tempat itikaf dengan sengaja, tanpa adanya keperluan yang membolehkan hal itu. Nah, jadi keluarin secara sengaja tanpa ada alasan, itu nggak boleh. Jika keluar karena lupa, maka hal itu tidak membatalkan itikafnya. Seperti halnya wanita muslimah yang makan pada siang hari bulan Ramadan karena lupa.
di mana puasanya tetap sah. Jadi kalau karena lupa niat itikaf terus mau keluar, kelunuk keluar, lali bang itikaf ya mau balik lagi ya. Dan pas keluar ngelamun pasan deh, pas ngelamun. Jadi kelupaan. Memang ya kalau makan bulan puasa itu ya mungkin pernah saya ceritakan ya, kalau batasnya dalam fikih itu lupa itu adalah hanya sedikit ya. Hanya sak piring muncul es sak gelas. Lali. Ya kak lali nek mang ngelali kan, ngelali. Ya. Jadi seperti itu. Nah, akan tetapi jika ia mengeluarkan sebagian dari anggota tubuhnya dari tempat itikaf, maka hal itu juga tidak membatalkan itikafnya. Nah, jika mengeluarkan sebagian dari anggota tubuhnya, jadi mboten medal kabeh, hanya sebagian dari anggota tubuhnya. Ya, ini sebagai nah ini sebagaimana Rasulullah SAW, ya kan, pernah mengeluarkan kepalanya dari tempat itikaf ketika Aisyah radhiyallahu anha hendak membasahi dan menyisir rambut beliau. Jadi kan jenazah itu medal sirai terus disisiri gitu. Jadi itu tidak membatalkan itikaf. Artinya itikaf itu berpahala terus, selama masih itikaf terus berpahala terus ya. Jadi kalau panjenengan beritikaf misalkan tidak keluar ya, kalaupun terpaksa keluar tadi ada keperluan yang dibolehkan segera balik lagi, itu seperti itu. Jadi itikaf sih memang penting diperhatikan. Jadi kalau keluar dengan sengaja tanpa ada keperluan yang membolehkan, maka itu bisa membatalkan membatalkan itikafnya. Wanita muslimah yang keluar dari tempat itikafnya untuk suatu keperluan yang tidak diperbolehkan, seperti pulang ke rumah untuk makan dan minum serta berhubungan dengan suaminya, maka itikafnya menjadi batal. Tidak boleh ya. Saya tak boleh dulu sak jam. Gak boleh. Akhirnya batal sudah nanti itu. Jadi makanya harus segera balik. Jadi kalau keluar dan masuk ke rumah itu bisa batal. Rasulullah pernah mengantar istri baginda itu keluar balik lagi. Itu masih dianggap itikafnya masih jalan. Kemudian akan tetapi dalam hal ini tidak ada kafar jika suaminya yang datang membawakan makanan dan masuk ke tempat itikafnya serta mengajaknya berhubungan. Ini maka tetap dianggap batal. Jadi, ini saya bacakan apa adanya, katanya saya paham. Jadi batal, ya, itu batal. Jadi kemudian jika melakukan jual beli yang mengharuskan hal itu untuk keluar, maka itikafnya tetap sah. Tadi ya, berangkat langsung segera balik. Misalkan nyebrang sebentar langsung balik. Tidak boleh menetap di sana. Jadi dapat asal terus naik teng warung, kalau terus nang ngono lungguh, ngomong-ngomongan, tidak boleh. Jadi ya sudah segera balik. Karena memang menjaga itikafnya nih. Kemudian memang kalau di tempat-tempat di masjid-masjid kita nih, itu kalau kita memang niat itikaf itu sudah difasilitasi kok, kan dikasih ada makanan, ada minuman, ya, ada. Saya punya kawan tuh, beliau kalau itikaf itu memang 10 hari terakhir bener, masya Allah ya, luar biasa. Itu berangkat sudah pamitan ke istrinya, HP tidak akan off, tidak akan on sama sekali selama 10 hari itu sampai hari raya. Jadi dan beliau tidak memberitahukan di mana beliau beritikaf, anaknya tidak tahu, istrinya juga nggak ngerti. Jadi pokoknya beliau nyampaikan pokoknya aku terne nang misalkan Gresik gitu sudah. Nanti kemudian terus beliau di mananya itu enggak. Ya. Sampai kemudian beliau baru on lagi itu adalah malam hari raya. Masya Allah. Saya mau pikirkan luar biasa, kuat tadi beliau ya, kuat tidak kontak sama sekali itu loh. Luar biasa. Jadi memang kita perlu mencoba ya. Kalau sama sekali kita belum pernah mencoba, memang ya kayak apa bisa ya. Kalau setengah hari mungkin sudah pernah nyoba.
Nah, sehari coba sekarang sehari tambahin. Oh, sudah pernah ya? Masya Allah, luar biasa itu. Oh gitu ya? Wah, langsung 3 hari full gitu ya. Ojo dihubungi blas tuh pokoknya. Duit tok kirim kok apa. Iya. Terus gak apa-apa tinggalan Pak, itikaf orang minggu gak apa-apa Pak, seperti duit penuh. Transfer. Ya Allah, ya Allah. Memang ya tadi, artinya memang ini butuh pemahaman dan butuh pengertian dari keluarga juga untuk mendukung. Jadi kalau sudah seperti itu bagaimana coba? Nah, maka kalau sudah daftar di situ, saya berdapat cerita beliau, kalau sudah daftar di satu tempat itu, beliau pernah contohkan di Gresik katanya itu, Masjid Jamek, itu store KTP, nanti difasilitasi itu, kasih makan, kasih semua dikasih. Ya, jadi itu kan ya alhamdulillah masjid-masjid kita memfasilitasi itikaf. Di kasih tempat tidur juga, ada tempat tidur yang bisa digunakan yang ya karena memang harus full di sana kan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kita perlu mencoba nanti full ya. Coba insyaallah. Tapi misalnya nanti keluarganya ada apa-apanya gitu gimana? Yang mana? Contoh tadi itu. Kan istilahnya nggak ada kabar, nggak tahu. Nah, disitulah. Jadi saya pernah diskusi dengan masalah itu juga. Jadi bahasa beliau sederhana ya. Saya lupa ingat bahasa beliau. Kurang lebih beginilah. Kalau yang ditinggal untuk bisa balik saja sudah gak mampu, bagaimana kalau ditinggal selamanya? Wah, itu sudah dalam sudah. Jadi ini kan ditinggal untuk masih balik kan? Nanti hari raya balik gitu kan? Itu masa gak mampu ngatasi rumah sih? Apa gimana kalau ditinggal selamanya? Itu saya sudah waduh sudah ya siap. Luar biasa sudah beliau. Jadi tadi makanya tadi ya nggak ninggal toh ya kan, harusnya nyiapi kan. Ya sudah, wis mah iki blonjone 10 dino tak 10 juta. Mungkin sama ini kawan terus gak apa-apa ya. Ya Allah. Ya, betul. Dan apa namanya, keluarga itu akan ikut berpahala loh kalau mendukung itu. Jadi kan ikut berpahala ketika sang suami melakukan itikaf, keluarga mendukung gitu kan, apalagi ngirim ke masjid, putra-putra diajak ngirim ya. Itu dapat pahala juga dia. Jadi memfasilitasi ibadah gitu. Kalau antara itikaf dan izin suami, antara itikaf dan izin suami gimana maksudnya? Suami nggak izinkan itikaf, aja suwe-suwe loh mah aja suwe-suwe. Ya, idealnya itikaf ini dilakukan sekalian. Rasulullah itu ngajak istrinya juga kan di masjid. Jadi sekalian berdua gitu. Jadi sehingga suami juga punya pengalaman yang sama dengan istrinya. Oh, enak ya nang kono mang iso konsentrasi ibadah ya, nah gitu. Jadi emang kalau yang berangkat istri saja, suami jangan-jangan suami ingin yang lain gitu kan. Itu kan harus difahamkan dulu, harus didiskusikan dulu. Kalau terpaksa dilarang memang ya sudah, itu memang kan izin suami itu kan lebih tinggi grade-nya kan. Karena wajib sudah. Tapi kan tentu ada latar belakangnya. Kenapa nggak izinkan? Lapo sih ya, kan? Jelas. Oh iya. Kudu ya apa ini ya. Memang kadang-kadang iya betul loh. Lo ngaji itu kan juga begitu ya. Lo ngaji itu ada loh yang kemudian nggak berangkat ngaji itu ternyata alasannya gara-gara yang ngajar itu agak cakep katanya begitu. Saya kan jadi gak enak gitu kan. Padahal ya bukan saya maksudnya. Allah. Ini kan udah izin ya. Oh alhamdulillah. Makanya kalau besok agenda kita di Alida itu harapan saya semua bisa ikut gitu kan, bisa kenalan, bisa tahu.
Dan kalau katanya orang kan, oh katanya serem ya Ustaznya. Enggak serem kok orangnya kan. Jadi kan biar clear gitu loh. Apa sih masalahnya, di mana masalahnya gitu kan ya. Jadi iya. Itikaf itu. Baik, jadi kalau memang terpaksa nggak diizinkan ya sudah, itu memang bagian dari keputusan beliau. Tapi kan beliau juga siap menanggung kenapa nggak diizinkan. Seperti nyari ilmu. Idealnya yang ngajar itu adalah ayahnya sendiri, saudaranya sendiri. Masih ingat ya kapan dari kita terus kemudian suaminya sendiri, itu idealnya Bu. Tapi kalau kemudian nggak bisa bagaimana coba? Nggak bisa ngajarkan, terus nggak boleh belajar juga, terus bagaimana? Disitulah. Jadi makanya disitulah perlu ada komunikasi yang baik. Saya yakin bapak-bapak pasti mengizinkan kok ya. Ketika kita izinnya itu pakai gaya yang berbeda lah Bu gitu ya. Baik, dalam istri melarang suami itikaf. Hah? Jangan lah. Kalau bisa alasannya kenapa? Ya, alasannya kenapa? Misalkan khawatir sakitnya kambuh, misalkan gitu, Be. Bapak kan sakit ya. Itu mungkin diberikan alasan yang masuk akal, yang syar'i lah. Ketika mengalasannya syar'i emang ya. Tapi selama itu di masjid kan nggak ngapa-ngapain gitu kan, hanya ngaji saja, yang nggak lari-lari maraton ya enggak. Jadi nggak apa-apa lah, sudah itu aja. Jadi hanya tinggal ini Bapak biar di sana tetap nyaman. Ini Pak, ini minyak kayu putihnya, ya kan? Ini es jusnya, ya kan? Ini yang semua dikasih bawa semua, ya. Wah, sak tas dewi, sangun itu nyaman di sana. Warung itikaf keturun. Baik. Nah, yang disunahkan selama itikaf, nih, memperbanyak sholat, baca Al-Quran, berzikir, dan ibadah lainnya. Jadi perbanyak sholat. Berarti itu sudah belajar kan, sholat qiyamul lail itu nggak ada batasan, sudah banyak-banyaknya nggak apa-apa. Mau dibanyak-banyakin, monggo. Jadi jangan bisa pakai tambahkan sholat tasbih misalkan, monggo saja. Sholat tasbih pernah tahu sholat tasbih? Ya, itu boleh. Jangan apa nih yang jangan ingin ada, pokoknya perbanyak sholat. Jadi qiyamul lailnya berapa, ada sholat tasbihnya berapa, nah mau tambahin lagi monggo. Jadi perbanyak sholat, membaca Al-Quran, kemudian berzikir dan ibadah lainnya, ya, baca Al-Quran. Kalau jenengan baca Al-Qurannya di dalam sholat, itu pahalanya lebih gede, ya. Oh ya, limit terakhir sih. Baik, yang baca Al-Quran di dalam sholat itu pahalanya 10 kali lipat ya, dalam asar sahabat ya. Itu yang sering mungkin dibaca di pesantren itu di kitab Risalatul Mu'awanah namanya. Itu kalau seorang membaca Al-Quran di dalam sholat, itu pahalanya satu huruf itu 10 kali lipat dibanding di luar sholat. Kalau di luar sholat dapat 10, kalau di dalam sholat dapat 100. Bayangkan. Maka jangan perbanyak bacaan Al-Quran di dalam sholat, itu lebih bagus lagi. Misalkan jangan biasanya baca Al-Kahfi atau baca Al-Mulk ya di luar sholat. Sekarang dicobalah pas itikaf, pas berdiri habis Fatihah baca Al-Mulk. Sampai tuntas, iyalah, masa ada depan saja, hanya tabarok saja selesai. Ya, kalau misalkan mampunya beberapa ini nggak apa-apa, tapi kalau lebih banyak lebih baik kan gitu kan. Tadi kan satu huruf dapatnya 100 loh pahalanya Bu, luar biasa kan. Kalau kemudian jenengan baca Bismillah itu berapa huruf coba? Pernah hitung? Saya pernah hitung 19. Satu Bismillah saja itu 19 huruf. Jadi kalau pengen baca di luar sholat itu 190 pahalanya, di dalam sholat 1900 loh. Keren habis kan? Itu baru Bismillah. Kalau jenengan baca Al-Ikhlas, Qul Wahad itu seingat saya 54 huruf. Ya. Jadi kalau pengen baca di dalam sholat, di luar sholat itu 540, kalau dalam sholat 5400. Luar biasa Bu itu. Nah, sekarang kalau boleh, nggak apa-apa. Sambil bawa juga nggak apa-apa. Jadi misalkan jenengan sambil bawa boleh
bawa HP untuk lihat boleh. Ya, boleh. Tapi ketika nanti ada WA, ting, terus dibalasi, saya sholat, ya batal itu kan. Jadi ketika boleh, tapi ketika hanya dibaca, gitu ya. Lah gerakan tangan ini bagaimana? Apakah ini membatalkan? Tidak, saya membatalkan sholat ketika tidak terlalu berlebihan. Ya. Jadi maka disiapi aja dulu, disiapi, misalkan baca, misalkan jenengan harus dengan mushaf, Ustaz nggak hafal. Kalau pakai HP kekecilan, ya sudah apa-apa. Mungkin caranya itu habis takbiratul ihram, Fatihah, duduk, tetap menghadap kiblat, terus baca Al-Quran. Bisa, nggak apa-apa. Nanti kemudian mau rukuk, berdiri lagi, rukuk. Jadi ini sholat sunnah kan ya? Jadi sholat sunnah itu dibolehkan demikian. Jadi artinya dengan segala keterbatasan itu bisa, panjenengan bisa sholat sunnah itu. Allah alam ya, walaupun memang ada yang berpendapat tidak boleh kecuali harus tetap berdiri sampai rukuk ya. Nah kalau memang jenengan mampu ya tambah bagus lagi. Ya, dengan berdiri jenengan harus selesaikan tadi al-mulknya sampai selesai ya kan. Tidak hanya bicara tabarakallah. Mari ya, enggak terus sampai selesai. Atau misalkan jenengan hafal Al-Kahfi ya, kenapa tidak? Baca sekalian Bu, ya kan? Bayangkan di malam Lailatul Qadar ya, di malam Lailatul Qadar jenengan dapat amalan yang semacam itu. Baca Al-Qur'an, Al-Kahfi di dalam sholat. Kan sudah kali 100. Dikalikan 1000 bulan. Coba, Masya Allah. Ya kan? Maka kalau memungkinkan, lakukan. Okay? Betul? Al-Kahfi? Oh boleh. Ya, tadi semampunya aja. 10 ayat aja nggak apa-apa kok. Al-Mulk juga boleh kok, 2 ayat aja. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah selesai. Apa? Boleh. Ya, memang kalau semampunya. Tapi kalau ingin lebih banyak pahala, banyain. Ini kan gitu kan, banyain. Ya. Kemudian menghindari segala perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi sudah kalau ketika itikaf sudah nggak bahas yang aneh-aneh gitu ya. Jadi ketika itikaf sudah nggak bahas macam-macam yang aneh-aneh, ya paling nggak manfaat. Jadi ketika itikaf kemudian terus ada yang misalkan bisnis sebelah, Bayu arisannya kapan? Oh jadi jawab pun. Itikaf tahun arisan. Nanti aja bahasnya di luar gitu kan ya. Kenapa? Ini adalah sedang beritikaf kita ini. Jadi maka hindari segala yang tidak bermanfaat. Kemudian menghindari banyak bicara. Lebih baik jangan banyak bicara. Fokus saja sudah. Jadi banyakin tadi sholat sunnah, baca Al-Quran ya. Makanya mana ada pertanyaan, Ustaz kalau jamaah bagaimana kita berjamaah itu? Itu mungkin banyak bisa lihat di YouTube-nya Ustaz Hidayat, yang lain itu sudah banyak dijabarkan ya. Jadi tidak ada masalah. Dan itu tidak menjadi kewajiban jadi keharusan yang rutin boten. Jadi hanya sesekali aja. Jadi kita sekali itu pendidikan keluarga kita. Biasa keluarga semua diajak, kita bareng-bareng, kita itikaf bareng. Karena kan kadang-kadang untuk sebagian orang itu kalau kemudian sholat sendiri itu mintanya segera selesai aja gitu. Kalau bareng-bareng kan rotok kawan mari ya, guru mari soalnya kan gitu, guru mari. Targetnya besok itu insya Allah setengah juz. Jadi mulai jam 1:30 sampai jam 3 insya Allah itu setengah juz. Loh, apa selesai setengah juz? Ya selesai insya Allah. Nah, di sela-sela itu nanti dibanyain Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi saya sudah pesan ke imamnya, nanti setelah salam istirahat dulu, jeda dulu, banyain baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jamaah ada yang mulai ngantuk-ngantuk berdiri lagi. Kan melek mana ya kan? Nanti habis salam Allahumma innaka afuun karim, Allahumma innaka afuun tuhibbul, itu dibaca lagi. Baca berapa kali terserah panjenengan, sebanyak mungkin. Jadi saran saya sebanyak mungkin. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan pada Bunda Aisyah, sebanyak mungkin baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu nanti putra-putranya diajarkan juga begitu. Memang situasinya besok saya memang belum memungkinkan apakah memungkinkan untuk kita jelaskan dulu kepada jamaah atau tidak. Kita lihat situasinya gitu nggih. Karena kalau ternyata memang sudah banyak orang takut mengganggu yang lain, mungkin saya nggak menjelaskan di sana. Jadi saya sangoni di sini aja, jangan di sana. Pokoknya settingannya begitu nanti. Setelah salam
itu jeda dulu adalah membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu apa sih artinya? Ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau suka memberi maaf, maafkanlah daku. Jadi ada pertanyaan begini, saya kemarin waktu ngisi di tempat lain dah, itu tanya Ustadz, kenapa pakai afun ya? Kok nggak pakai Allah maghfirli, ampuni saya? Itu luar biasa menurut saya. Jadi memang begini, memang kalau ighfir lana, ampuni saya, itu juga maknanya sama dengan afun itu ampuni saya juga. Cuman bedanya gini, kalau ighfir lana itu ditutupi, jadi sudah enggak, masih ada tapi sudah dianggap enggak ada. Tapi kalau afun itu dihapus, bayangkan, dihapus. Jadi apa ya? Ya sudah enggak ada lagi sama sekali. Bayangkan, Allah memberikan tawaran itu loh, Ramadan ini, jangan dihapuskan semua, luar biasa. Enggak hanya diampuni, masih ada dosanya, tapi kalau ikhlas tadi ditutupi, ya, jadi sudah tutup lah, sudah enggak enggak ada, diam enggak ada. Tapi kalau afun itu dihapus beneran, masya Allah. Makanya kesempatannya adalah Ramadan ini. Makanya nanti banyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti tolong putra-putranya, suaminya dibisi'i. Ya, nggak settingannya pokoknya mari itu kok iman kok menengai, bukan ngantuk, karena emang itu setting begitu. Jadi kira-kira 5 menit ya, 2 menit itu istirahat sambil baca, nanti berdiri lagi. Jadi kalau dilihat jamaah mulai ngantuk mana, agak ngantuk mana kan, melek kan. 8 rakaat, 2, tapi itu targetnya adalah setengah juz insya Allah. Okay. Jadi siap-siap, ya kan? Kalau belum minum jamu dulu, ya kan? Dijamu nisik kan ya, berempat ngantuk insya Allah. Kemudian menghindari pertengkaran, caci maki loh. Oh itu itikaf gegeran masalah sahur itu ya apa sih? Jadi sudah saling memberi, saling ikhlas, misalkan sahur gak kebagian gimana ya, sudah senyum saja, ya kan? Beli di depan kan banyak, itu kan? Kalau muring-muring saya ini, waduh. Tengok disik, Pak, gak kemanan. Gak usah, sudah diatur sama pengurus ya, sudah komunikasi dengan sana, sudah diatur. Totalnya sudah berapa Bu? 100 lebih ya, yang positif ya, masya Allah. Ya, masya Allah. Jadi kita keluarga besar ini ternyata lumayan banyak bisa itu, padahal belum semuanya masih yang konfirmasi itu hubungan dengan masalah sahurnya. Jadi langsung datang juga nggak apa-apa, tapi ya nanti ikhlas ketika nggak bagian sahur gitu. Ini sahurnya yang terutama itu, biar yang punya rumah ya, tuan rumahnya nggak kelabakan. Gitu. Kemudian disunahkan bersihkan dan merapikan rambut tadi kan. Jadi ya tentu ini tidak hanya rambut ya kan, pakaiannya yang rapi. Kemarin share ada ini ya, pakai baju terbaik ya, WiFi ya, masya Allah, luar biasa itu. Yang mau bongkar lemarinya tetangga, butiknya tetangga maksudnya. Jadi kalau punya ya pakai yang terbaik gitu ya, karena kita ini sedang memuliakan ya. Ya, itu nasihat ulama itu, memang bukan hadis tapi nasihat ulama agar kita ini menyambut ya. Namanya berbahagia itu kan menyambut, itu kan pakaiannya beda dong. Kita ini nyambut tamunya istimewa, harusnya pakaiannya istimewa dong, gitu kan. Begitulah kira-kira gambarannya gitu. Kemudian diperbolehkan makan dan berwudu, boleh makan. Jadi jangan bawa camilan juga nggak apa-apa. Gitu. Pas istirahat 3-5 menit jeda dulu, itu boleh lah, makan dulu boleh ya kan. Mungkin buat kopi dulu ya kan. Makan kolak dulu ya kan. Besok ngadeg mari dulu. Berdiri lagi nggak kuat. Jadi insya Allah jedanya adalah antara 3-5 menit. Itu antara itu insya Allah. Okay. Setiap antara 2 rakaat itu jedanya adalah antara itu. Okay. Itu sudah settingan kita begitu sehingga jamaah bisa lebih santai, ingin banyak zikir, silakan dia berdiri lagi. Okay. Jadi nanti kalau di sana seandainya memungkinkan saya menjelaskan di sana, saya akan jelaskan insya Allah. Tapi jika tidak memungkinkan ya sudah, pokoknya sudah tahu settingannya. Okay. Mana sudah dikoordinasi dengan takmir, pokoknya posisinya di depan. Bapak itu posisi di paling depan karena kan yang jamaah itu, yang nggak ikut jamaah kan mungkin banyak juga jamaah yang dari luar, itu dipersilahkan di belakangnya. Jadi ada garis begitu lah kira-kira gitu. Nanti bapak sudah standby di depan, gitu nih. Ibu tetap di belakang, ya.
Ibu ikut depan juga. Jangan, nanti yang lain gak itikaf nanti. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi makanya boleh makan, boleh wudhu, boleh buang hajat, boleh. Jadi tidak ada masalah. Itikaf bisa, asalkan tidak sampai keluar dari masjid. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau cukup? Cukup jelas, nggih? Nggih. Yang mana? Yang putih tadi. Oh, nggih, betul. Hanya satu aja. Tadi beberapa penjelasan tadi saya bacakan tadi. Jadi beberapa penjelasan tadi ya. Jadi keluar ini ada catatan tadi. Jika keluarnya untuk suatu keperluan yang diperbolehkan, itu boleh asalkan tidak sampai masuk rumah tadi kan, harus segera balik. Yang jelas keluar ini variasinya banyak. Makanya kalau bisa tidak keluar, itu caranya. Gitu, ya. Karena kalau keluar nanti bisa menjadi batal. Gitu, ya. Jadi kita tahan aja sudah keperluannya situ. Makanya kalau putra-putrinya ikut sekalian malah lebih nyaman, sehingga sudah nggak bingung mikir si gugah sopo, dan ya, gitu kan. Ikut aja sekalian, gitu. Sambil melatih mereka. Gitu. Baik, cukup. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sebentar cukup ya. Nanti kalau dapat pertanyaan di grup insya Allah. Baik, hadirin kita simpulkan bahwasanya itikaf ini merupakan ibadah yang sangat penting yang perlu kita lakukan. Semoga Allah memudahkan kita bisa ikut itikaf. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ilaikal mushtaka antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakan wa tuhibbu rabbana wa taramda. Hamdan la yanqadi wa la yafidu wa la yafna. Milu samawatika milu ardil bainahuma majtama syai'an. Adada ma hamidakal hamidun wa fala dzikrikal ghafilun. Wassalatu wassalamu ala abdika rasulika nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusulika khairatika min khalqik wa aminika ala wahyika wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana min kulli ibadatin ya maulana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana sahhil umurana wa hassir maqasidana ballighna ilaika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, demikian kajian kita pada hari ini. Jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Akhirnya ini kajian terakhir untuk sesi sebelum hari raya, okay? Insya Allah kita ketemu lagi setelah hari raya. Saya ucapkan selamat melanjutkan ibadah Ramadannya, selamat beritikaf dan berhari raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima ibadah Ramadan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada segala kesalahan mohon dimaklumi, mohon dimaafkan.